Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Maulia Desvani, NIM 2011031003. Baik, saya akan mempresentasikan mengenai tentang etika dan hukum dalam bisnis. Etika dan hukum dalam bisnis. Etika dipandang sebagai state of the art hukum, yaitu di mana pedoman perilaku yang ada saat ini ditafsirkan ke dalam hukum dan digunakan sebagai pedoman selanjutnya untuk masa yang akan datang. Hukum akan mengkodifikasi harapan dari etika dalam melaksanakan kegiatan bisnis. Meskipun disadari tidak semua harapan etika tersebut dapat dipenuhi oleh hukum. Norma etika memang bersifat dinamis, tetapi begitu ia dituangkan dalam ketentuan hukum, sifat dinamisnya menjadi berkurang, atau bahkan mungkin menjadi statis. Maka di sini hukum tentunya harus memperhatikan pula apabila adanya perubahan-perubahan atau fungsi hukum sebagai social engineering. Pelaku bisnis mempunyai peranan dalam menumbuhkan bisnis yang berbudaya, bermoral, dan taat atau sadar hukum. Kesadaran hukum harus dapat merata di antara pelaku bisnis, para eksekutif, para birokrat, yang didukung pula oleh faktor lingkungan yang sehat dan berbisnis, sehingga budaya bisnis yang baik, sehat tetap terjaga dan terpelihara. Etika bisnis berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Perspektif Pancasila sebagai landasan pembentukan etika bisnis diperlukan untuk 1. Pembentukan etika bisnis yang sesuai dengan kondisi bangsa. 2. Penegakan demokrasi ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33. 3. Memberikan perlindungan pada usaha mikro, kecil khususnya. Aliran dalam etika. 1. Aliran utilitarianisme, itu baik atau buruk setiap tindakan diukur dari apakah tindakan itu menghasilkan tingkat kesenangan atau kebahagiaan dan kemanfaatan yang terbanyak dengan pengorbanan yang sedikit. 2. Aliran deontologi. Baik atau buruk setiap tindakan tidak diukur dari hasilnya, tetapi merupakan kewajiban moral atau tugas yang bersumber dari kehendak secara mandiri. Selanjutnya, sumber nilai-nilai etika. Terdapat 4 sumber nilai-nilai etika dalam komunitas. Yang pertama, agama. Yang kedua, filosofi. Yang ketiga, pengalaman dan perkembangan budaya. Yang keempat, hukum. Pengertian hukum. Hukum sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. Mencakup pula lembaga, institusi, dan proses-proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan. Menurut Profesor Dr. Mokhtar Kusumaja, SHLLM. Pengertian bisnis. Keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus-menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, dan disewakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Dalam upaya memperoleh keuntungan atau laba tersebut, tentu perlu adanya rambu-rambu pengontrol agar tidak menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan bisnis tersebut, maka diperlukan hukum. Macam-macam sistem hukum. 1. Sistem hukum Eropa kontinental. Ada beberapa poin. Yang pertama, menurut sistem Eropa kontinental, hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi atau komplikasi tertentu. Hukum adalah undang-undang. Yang kedua, tujuan dari sistem hukum ini adalah untuk menjamin kepastian hukum atau diatur oleh peraturan tertulis. Yang ketiga, penerapan sistem hukum kontinental sangat berpengaruh di Indonesia yang menerapkan atau berlakunya aliran atau paham positivisme. Selanjutnya, yang kedua, sistem hukum Anglo-Saxon atau Anglo-Amerika yang menganut beberapa poin, yaitu sumber hukumnya merupakan putusan hakim atau pengadilan. Yang kedua, kebiasaan dan peraturan tertulis, undang-undang dan peraturan administrasi negara diakui yang pada umumnya bersumber dari putusan pengadilan. Yang ketiga, hakim mempunyai wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku. Yang keempat, sering disebut sebagai case law. Selanjutnya, yang ketiga, sistem hukum adat.
Yang pertama yaitu bersumber pada peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh, berkembang, dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Yang kedua merupakan pencerminan kehidupan masyarakat. Contoh, hukum agraria. Yang keempat yaitu sistem hukum Islam. Selanjutnya itu kaidah atau norma dalam kehidupan bermasyarakat. Ada beberapa kaidah. Yang pertama kaidah agama, yang kedua kaidah kesusilaan, yang ketiga kaidah kesopanan, yang keempat kaidah hukum. Selanjutnya pengertian hukum bisnis. Pengertian hukum bisnis yaitu seperangkat kaidah-kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dalam aktivitas antara manusia khususnya dalam bidang perdagangan. Serangkaian peraturan yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan urusan-urusan perusahaan dalam menjalankan roda perekonomian. Selanjutnya, hukum sebagai salah satu sarana atau alat pengawasan sosial kontrol yang efektif untuk mengendalikan praktek bisnis yang tidak sehat. Lalu selanjutnya, bisnis tidak bisa lepas dari faktor hukum, tetapi hukum saja belum cukup untuk mengatur bisnis. Dalam hal ini, didukung faktor lain seperti etika. Bahkan pada taraf normatif, etika mendahului hukum. Mematuhi hukum dalam bisnis adalah suatu keharusan. Selanjutnya ada etika bisnis mendasari terbentuknya hukum atau substantif, bukan sebaliknya hukum yang membentuk etika bisnis. Etika sebagai bagian atau cabang dari filsafat atau umum yang mempelajari tentang tingkah laku manusia mengenai baik dan buruknya dalam kehidupan masyarakat. Filsafat hukum mempelajari tentang hakikat hukum, juga merupakan cabang filsafat khusus. Keduanya etika dan filsafat. Pada dasarnya sama-sama membahas mengenai aturan tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat dan dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat. Etika berkaitan dengan tentang apa yang benar dan apa yang salah, sedangkan hukum cenderung dapat ditafsirkan sebagai masalah legal atau ilegal. Tidak semua etika itu diatur secara penuh oleh hukum, karena etika terus berkembang dalam kehidupan masyarakat yang mencerminkan pemikiran etis masyarakat dalam membangun etika bisnis, sedangkan hukum bersifat terbatas. Selanjutnya, namun kedemikian hukum harus dapat mengkodifikasikan harapan dari etika atau bisnis, meskipun disadari bahwa tidak semua harapan etika tersebut dapat dipenuhi seluruhnya oleh hukum. Pembangunan kultur bisnis yang sehat idealnya dimulai dari perumusan kembali etika dasar atau yang disepakati oleh semua pihak yang digunakan sebagai norma perilaku sebelum aturan atau norma perilaku dibuat dan dilaksanakan. Pada dasarnya, norma bersifat dinamis. Begitu dituangkan dalam hukum sifatnya dinamisnya menjadi berkurang dan bahkan mungkin statis. Selanjutnya, pemahaman bidang hukum. Pemahaman bidang hukum penting bagi seorang pengusaha atau entrepreneur antara lain. Yang pertama, keberadaan hukum atau undang-undang yang berhubungan dengan usahanya atau kegiatan bisnis. Yang kedua, hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh keberadaan hukum atau undang-undang yang bersangkutan. Yang ketiga, sanksi-sanksi yang akan terjadi terhadap pelanggaran hukum yang bersangkutan. Yang keempat, manfaat keberadaan hukum tersebut sebagai pertimbangan bagi pengusaha dan pihak-pihak lain yang berkaitan. Landasan hukum bisnis. Landasan idealnya yaitu Pancasila, landasan konstitusionalnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33, Pasal 26 Ayat 2, dan ketentuan hukum lainnya yaitu ada beberapa ketentuan. Yang pertama hukum perdata, KUH Perdata, KUH Dagang. Kedua hukum pidana. Yang ketiga Undang-Undang Perpajakan dan Peraturan Pelaksanaan. Yang keempat Undang-Undang Perseroan Terbatas. Selanjutnya Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dan yang selanjutnya bisa dibaca sampai ke bawah. Selanjutnya tujuan dan fungsi hukum. Apa yang hendak dicapai oleh hukum? Yaitu ketertiban, keadilan, dan kepastian. Fungsi hukum yaitu sebagai alat atau sarana dalam mencapai tujuan hukum. Sarana menciptakan yaitu ketertiban, keadilan, dan kepastian. Sarana mengubah perilaku masyarakat yang berbunyi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Selanjutnya, pentingnya penegakan hukum dalam kegiatan bisnis. Penegakan hukum bahkan menjadi persyaratan bagi terciptanya pembangunan ekonomi atau bisnis. Cara mengetahui dan menerapkan hukum. 1. Mematuhi hukum dalam bisnis adalah keharusan. Yang kedua, hukum adalah rambu-rambu dan merupakan alat pengawasan agar dapat mencegah praktik bisnis tidak sehat yang bisa merugikan pihak-pihak yang terkait dalam bisnis tersebut. Fungsi hukum.
Yang pertama yaitu social control. Dalam hal ini, hukum untuk menjaga agar masyarakat ada dalam pola-pola tingkah laku yang telah diterima oleh masyarakat. Yang kedua, social engineering. Dalam hal ini, hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan dan pembaruan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, kegiatan bisnis tidak lepas dari faktor hukum dan rambu-rambu hukum selain rambu-rambu etika bisnis. Perlunya pemahaman hukum agar terlindung dari praktek bisnis yang curang. Yang pertama, sadar bahwa Indonesia adalah negara hukum dan di mata hukum, manusia itu sama, artinya tidak ada yang pengecualian. Yang kedua, memperhatikan pemberitahuan media massa tentang RUU, pembahasan di DPR dengan pihak-pihak yang berkepentingan hingga disahkan sebagai undang-undang yang ditandatangani oleh Presiden dan dimasukkan dalam lembaran negara. Selanjutnya bisa dibaca. Lalu next, subjek dan objek hukum. Yang pertama, subjek. Subjek hukum adalah setiap pendukung hak dan kewajiban atau mempunyai kewenangan hukum. Subjek hukum terdiri dari manusia atau orang dan badan hukum. Lalu objek. Objek hukum adalah sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum, mempunyai nilai ekonomis dan dapat dikuasai. Selanjutnya, objek hukum itu benda berwujud, benda tidak berwujud, benda bergerak, dan benda tidak bergerak. Lalu objek hukum dan lembaga penjaminan dalam peralihan hak. Lalu lembaga gadai, selanjutnya fidusia, selanjutnya hak tanggungan atau benda tidak bergerak seperti hak atas tanah yang diatur dalam UU PA nomor 5 1960 seperti hak milik, HGB, HGU, dan hak pakai. Selanjutnya ada APHT, yaitu Akta Pemberian Hak Tanggungan. Lanjut dengan materi hukum perikatan. Hukum perikatan yaitu hubungan hukum antara dua pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi tersebut. Unsur-unsur perikatan, adanya hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban. Yang kedua, adanya pihak-pihak atau debitur dan kreditor. Yang ketiga, adanya prestasi atau berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, dan memberikan sesuatu. Sumber perikatan, yang pertama itu ketetapan undang-undang, yang kedua perjanjian. Perjanjian yaitu perubahan hukum antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Ya, pasal 13 KUH Perdata. Bentuk perjanjian itu tertulis dan tidak tertulis. Ada beberapa asas perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sur servanda, asas kekuatan mengikat, asas kepastian hukum, asas moral, asas kebiasaan, asas kepatutan, asas keseimbangan, asas kepercayaan, dan asas itikat baik atau good true. Syarat-syarat sah perjanjian. Berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, yang satu yaitu adanya kata sepakat dari pihak-pihak. Yang kedua, pihak-pihak dinyatakan cakap hukum. Yang ketiga, objeknya tertentu. Yang keempat, adanya sebab yang dihalalkan. 1 dan 2 merupakan syarat subjektif, dan nomor 3 dan 4 merupakan syarat objektif. Ada macam-macam perjanjian. Yang pertama, perjanjian konsensus. Yang kedua, perjanjian formal. Yang ketiga, perjanjian real. Yang keempat, perjanjian yang diatur oleh KUHP Perdata. Selanjutnya, perjanjian yang diatur oleh luar KUHP Perdata. Lanjut dengan perjanjian baku atau standar kontrak. Adalah perjanjian yang isinya dibuat atau disusun secara sepihak. Ciri-ciri perjanjian baku antara lain yaitu 1. Isi perjanjian dibuat atau ditentukan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif kuat. Kedua, debitur tidak turut dalam menentukan substansi kontrak. Yang ketiga, debitur cenderung untuk menerima isi kontrak karena kebutuhan. Yang keempat, dibuat secara tertulis. Yang kelima, format dipersiapkan terlebih dahulu, isi dan formatnya. Contohnya perjanjian baku yaitu perjanjian kredit dan perjanjian asuransi dan lain-lainnya. Selanjutnya, one prestasi dan force majeure. One prestasi yaitu perbuatan ingkar janji. Bentuk one prestasi yaitu tidak melakukan apa yang telah disanggupinya, melaksanakan isi perjanjian tetapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan perjanjian tetapi terlambat, melakukan yang ternyata tidak boleh dilakukan.
penetapan wan prestasi dengan cara somasi. Lalu selanjutnya force majeure. Force majeure atau overmatch adalah suatu keadaan darurat debitur tidak dapat melaksanakan perjanjian yang disebabkan bukan kesalahan debitur. Akibat hukum dari force majeure timbul resiko, yaitu kewajiban memikul kerugian yang disebabkan adanya kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Siapa yang bertanggung jawab terhadap risiko yang timbul? Yaitu tanggung jawab risiko yang timbul menurut teori objektif dan teori subjektif. Selanjutnya itu tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility atau CSR merupakan komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara ilegal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi perusahaan bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan komunitas secara lebih luas. CSR menurut The World Business Council for Sustainable Development yaitu komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan karyawan perusahaan tersebut, komunitas-komunitas setempat atau lokal, dan komunitas secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. Yang mana pengertian dari CSR itu peningkatan kualitas kehidupan mempunyai arti adanya kemampuan manusia sebagai individu anggota komunitas untuk dapat menanggapi keadaan sosial yang ada dan dapat menikmati serta memanfaatkan lingkungan hidup termasuk perubahan-perubahan yang ada di sekaligus memelihara. Atau merupakan cara perusahaan mengatur proses usaha untuk memproduksi dampak positif pada komunitas. Atau proses penting dalam pengaturan biaya yang dikeluarkan dari keuntungan kegiatan bisnis dari stakeholder baik secara internal, contohnya seperti pekerja, stakeholder, dan penanam modal, maupun eksternal, yaitu kelembagaan pengaturan umum, anggota-anggota komunitas, kelompok komunitas sipil, dan perusahaan lainnya. Itulah hasil dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggalnya, mohon dimaafkan. Saya tutupi. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.